kami di sini dari kelompok 1 dengan nama-nama anggota kelompok sebagai berikut: Rizky Pratama, Muhammad Rijal, Yoram Bagas Saputra, Juliana Ningrum, Yunika Sandra Budiarti, Rizky Septianingrum, dan Alda Ramadhani. Di sini kami akan membahas mengenai organisasi pergerakan nasional yang muncul pada awal mula pergerakan nasional. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai organisasi-organisasinya, kami akan membahas dulu mengenai pengertian dari organisasi pergerakan nasional. Nah, apa itu organisasi pergerakan nasional? Menurut pengertian, organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Nah, apa yang melatar belakangi terbentuknya pergerakan nasional ini? Yang melatar belakangi terbentuknya pergerakan nasional ini adalah karena adanya kesadaran dan penderitaan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Itulah sebabnya organisasi pergerakan ini diharapkan mampu mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia, mendapat keadaan yang lebih baik, dan membuat perubahan yang lebih baik lagi. Nah, ada beberapa faktor penting yang membuat banyak organisasi pergerakan nasional muncul. Berikut ini merupakan faktor-faktor munculnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama adalah faktor dalam negeri. Akibat dari penderitaan masyarakat Indonesia yang berkepanjangan dan juga akibat kolonialisme dan imperialisme dari penjajah. Lahirnya golongan terpelajar yang progresif, dan selama ini perjuangan rakyat Indonesia hanya bersifat kedaerahan atau tidak bersatu dalam kekuatan yang lebih besar, sehingga mudah dibungkam dan dipatahkan oleh penjajah. Yang kedua adalah faktor luar negeri. Akibat kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, adanya kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Cina, dan Turki atas penjajah mereka. Dan mulai masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi dari luar negara Indonesia. Nah, jadi begitulah dua faktor yang mempengaruhi atau munculnya organisasi pergerakan nasional. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai tujuan dari organisasi pergerakan nasional. Tujuan organisasi pergerakan nasional ini adalah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke, barulah kita membahas mengenai organisasi-organisasi yang muncul pada awal pergerakan nasional. Yang pertama adalah Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Selanjutnya adalah Sarekat Islam 10 September 1912. Dan yang terakhir adalah Indis Partij 20 Desember 1912. Nah, dari ketiga organisasi-organisasi ini, inilah organisasi yang muncul pada awal mula pergerakan nasional. Selanjutnya, kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai organisasi Budi Utomo. Nah, jadi organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi modern pertama yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dengan tokoh perintisnya adalah Dr. Wahidin Surodihusodo. Siapa sih itu Dr. Wahidin Surodihusodo? Dr. Wahidin Surodihusodo yang lahir pada 7 Januari 1852 dan meninggal pada 26 Mei 1917. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School of Leading Van Indes Artsen Jakarta itu. Nah, Dr. Olsen Stovia ini sangat senang bergaul dengan rakyat biasa, sehingga tak heran bila ia mengetahui banyak penderitaan rakyat. Ia juga sangat menyadari bagaimana terbelakangnya dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan itu adalah rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai dokter, ia sering mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Nah, dua pokok yang menjadi perjuangannya ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
Selanjutnya, ketua dari Budi Utomo ini adalah Sutomo. Siapa itu Sutomo? Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 ketika umur 61 tahun. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo dengan kemampuan orasinya mampu membakar semangat rakyat khususnya warga Surabaya pada masa revolusi. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI). Pada tahun 1968, ia sempat menyelesaikan studi ekonomi di Universitas Indonesia. Namun, kemudian ia ditangkap oleh rezim Soeharto dengan tuduhan subversi. Selanjutnya, anggota-anggota dari Budi Utomo ini adalah pelajar-pelajar dari Stovia. Demi mencapai tujuannya, Budi Utomo ini bergerak pada bidang pendidikan. Kemudian, Budi Utomo membuat program penggalangan dana pendidikan. Juga bidang kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan Jawa. Akan tetapi, perkembangan Budi Utomo tidak terlalu pesat. Soalnya, ruang lingkup mereka terlalu sempit, hanya berfokus pada Jawa dan Madura. Sehingga mereka kalah pamor dengan organisasi Serikat Islam yang secara keanggotaan terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat tanpa ada batasan wilayah. Nah, tujuannya Budi Utomo ini adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan intinya. Dan juga pada akhirnya Budi Utomo menggabungkan diri ke dalam Partai Indonesia Raya Parindra pada tahun 1935, sekaligus berakhirnya kiprah Budi Utomo. Tapi, meskipun kiprah Budi Utomo berakhir, organisasi ini menjadi sebuah inspirasi bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi yang terinspirasi oleh Budi Utomo itu adalah Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lainnya. Karena hal itu, hari lahir Budi Utomo dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional di Indonesia, yaitu pada tanggal 20 Mei. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai organisasi Sarekat Islam. Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, dulunya organisasi pergerakan nasional ini bernama Sarekat Dagang Islam yang berdiri di Jakarta pada tahun 1909 dan pindah ke Yogyakarta, tepatnya di Solo, pada tahun 1911. Dan pendirinya adalah Kiai Haji Samanhudi. Siapa sih itu Kiai Haji Samanhudi? Samanhudi atau sering disebut Kiai Haji Samanhudi lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1868 dan meninggal di Klaten, Jawa Tengah 28 Desember 1956. Beliau adalah pendiri Sarekat Dagang Islam, sebuah organisasi massa di Indonesia yang awalnya merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Nama kecilnya ialah Sudarno Nadi. Dalam dunia perdagangan, Samanhudi merasakan perbedaan perlakuan oleh penguasa Hindia Belanda antara pedagang pribumi yang mayoritas beragama Islam dengan pedagang Tionghoa pada tahun 1905. Oleh sebab itu, Samanhudi merasa pedagang pribumi harus mempunyai organisasi sendiri untuk membela kepentingan mereka. Jadi pada tahun 1905 ia mendirikan Sarekat Dagang Islam untuk mewujudkan cita-citanya. Sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berpindah ke HOS Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Siapa itu Cokro Aminoto? Cokro Aminoto adalah pahlawan nasional sekaligus pemimpin abadi Sarekat Islam. Memiliki nama lengkap Haji Umar Said, HOS Cokro Aminoto. Dia memimpin Sarekat Islam sejak tahun 1914 hingga wafat pada 17 Desember 1934. Di bawah kendalinya, SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional. Cokro Aminoto juga merupakan guru bagi tokoh-tokoh yang kelak sangat berpengaruh seperti Soekarno, Semaun, Musso, hingga Marijan Kartosuwirjo. Maka tidak berlebihan jika Cokro Aminoto boleh disebut sebagai bapaknya, bapak bangsa Indonesia. Selanjutnya, Kiai Haji Agus Salim. Siapa sih Kiai Haji Agus Salim itu? Haji Agus Salim lahir dengan nama Mastul Haq yang berarti pembela kebenaran.
Dia lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884. Dia menjadi anak keempat Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Karena kedudukan ayahnya Abu Salim, beliau bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Selain karena dia anak yang cerdas, dalam usia muda dia telah menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Pada 1933, dia lulus HBS, Hoger Burger School atau Sekolah Menengah Atas 5 tahun pada usia 19 tahun. Dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Nah, sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berubah ke HOS Cokroaminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1921. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Sarekat Islam jelas memiliki tujuan. Beberapa bidang kegiatan yang dijalankan oleh SI antara lain adalah memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian, membina persatuan dan memajukan umat Islam, dan mengangkat dan memajukan derajat serta kecerdasan rakyat untuk menentang setiap bentuk penindasan. Jadi begitulah organisasi Sarekat Islam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organisasi Indis Partij. Indis Partij adalah partai politik pertama yang berdiri di Hindia Belanda. Demi mencapai tujuannya, Indis Partij banyak berkecimpung dalam ranah politik, seperti mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Indis Partij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh pendirinya adalah 3 serangkai, Doas Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat. Siapa itu Doas Dekker? Doas Dekker atau Dr. Ernest Francus Engine Doas Dekker umumnya dikenal dengan nama Doas Dekker atau Danudirja Setiaburdi. Pada 8 Oktober 1879 dan meninggal pada 28 Agustus 1950, adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Sebagaimana yang dia tulis pada riwayat hidup singkat saat mendaftar di Universitas Zurich, September 1913. Ayahnya, Augusti Henry Edward Doas Dekker, adalah seorang agen di bank kelas kakap Netherlands Indies Bank. Augusti, ayahnya, memiliki darah Belanda dari ayahnya, Jan, dan adik Edward Doas Dekker, dan dari ibunya, Louis Basquiat. Sementara itu, ibu Doas Dekker, Louisa Lineman, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, dari pasangan Jerman Jawa. Dia terlahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, dan keluarganya pun sering berpindah-pindah. Saudaranya yang perempuan dan laki-laki, yakni Adeline dan Julius, terlahir sewaktu keluarga Dekker berada di Surabaya, dan adik-adik laki-lakinya lahir di Meester Cornelis Batavia, sekarang Jatinegara, Jakarta Timur pada tahun 1883. Dari situ, keluarga Dekker berpindah lagi ke Pegangsaan, Jakarta Pusat. Ia adalah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivitas politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu 3 serangkai pejuang pergerakan Indonesia selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Jadi kan sudah Doas Dekker, sekarang Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Pencangaan, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1886 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1943, adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Doas Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai 3 serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam Indis Partij, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan baru kembali pada tahun 1917. Berbeda dengan kedua rekannya dalam 3 serangkai,
yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Cipto tetap berjalan di jalur politik dengan menjadi anggota Volksraad. Karena sikap radikalnya, pada tahun 1927, ia dibuang oleh pemerintah penjajahan ke Belanda. Ia wafat pada tahun 1943 dan dimakamkan di TMP Ambarawa pada tanggal 19 Desember 2016. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru, pecahan 200 perak rupiah. Selanjutnya itu Suwardi Suryaningrat. Siapa itu Suwardi Suryaningrat? Raden Mas Suwardi Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 26 April 1957. Selanjutnya, beliau disingkat sebagai Suwardi atau KHD. Suwardi atau KHD ini adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikannya, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Nah, dari itulah 3 tokoh pendiri dari Indis Partij yang lebih dikenal sebagai 3 serangkai. Selanjutnya, tujuan dari Indis Partij ini adalah mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan kebersamaan dan persatuan antara orang Indonesia dan orang Bumi Putra, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Tambahan lagi, demi mencapai tujuannya, Indis Partij banyak berkecimpung dalam ranah politik seperti mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Indis Partij banyak mengeluarkan tulisan kritiknya terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar yang sering dipublikasikan. Salah satu tulisan yang paling terkenal adalah tulisan dari Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als Ikens Nederlander Was di surat kabar di Express pada tanggal 13 Juni 1913. Akibat kegiatan-kegiatan organisasi ini yang terlalu keras menentang pemerintahan kolonial Belanda, pada Desember 1913, Indis Partij dilarang melakukan kegiatan serta tokoh 3 serangkai diasingkan ke Belanda. Nah, jadi begitulah kisah dari organisasi Indis Partij. Oke, jadi selesailah pembahasan kami mengenai organisasi pergerakan nasional yang muncul pada awal mula. Mohon maaf jika ada kesalahan referensi atau kesalahan sumber, pengucapan, dan isi. Kami dari kelompok 1 meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.